Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, kali ini bersama Kak Yona dan Kak Indra akan melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Dia panggil nama saya. Yuk sama-sama yuk kita nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh kiranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranglah. Ya, mari kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang dikasih, Bapa yang di surga, selamat pagi Bapa. Kami pada hari ini berkumpul bersama adik-adik di rumah untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Bapa, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini, dan kiranya ibadah yang akan kami lakukan pada hari ini, kiranya Tuhan dapat berkati mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Oke, nah adik-adik tahu nggak kalau minggu hari ini tuh merupakan bulan budaya? Tahu tidak bulan budaya itu apa? Nah, jadi menurut kalender GKJW, kita sebagai warga GKJW, bulan budaya itu kita laksanakan dengan menerapkannya di kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya kita dapat menyanyikan lagu bahasa Jawa, contohnya seperti ini. Yuk kita menyanyikan lagu Srengenge Nyunar dan juga Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyi sama-sama ya. Srengenge nyunar nganti mulya, angine medhit klawan rena, manuk ing ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyengot ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, mari kita melakukan pengakuan iman rasuli. Mari kita dengan tegap, kita melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyambutnya dengan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dipersilakan untuk pembawa firman untuk melakukan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Semua sehat? Di pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami rindu pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami, memberkati kami, sehingga apa yang kami renungkan pada saat ini dapat tertanam dalam hati kami, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkaryalah ya Allah dalam hidup kami dan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik, saya punya gambar. Coba kita lihat gambar apa itu. Nah, adik pasti tahu ya, gambar itu adalah gambar sebuah mahkota. Mahkota seperti itu biasanya dipakai oleh siapa? Ya, dipakai oleh ratu atau raja. Nah, seorang raja pasti mempunyai kekuasaan adik-adik. Umumnya, raja mempunyai kuasa dalam suatu wilayah dan dia mempunyai kuasa juga untuk memerintah. Dia berkuasa memerintah hambanya atau abdinya. Jika raja itu berkata duduk, abdi atau hambanya pasti duduk. Dan ketika raja itu berkata berdiri, hambanya pasti akan berdiri. Nah, dalam tokoh yang akan kita pelajari pada saat ini atau yang akan kita teladani pada saat ini adalah seorang raja yang tidak hanya memerintah, tetapi dia juga melakukan pekerjaannya sendiri. Siapakah dia? Mari kita baca bersama-sama dari perikop yang akan kita baca. Kita ambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kita akan membacanya.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, untuk ayat selanjutnya, adik-adik, kita bisa membaca dari Efesus pasal 4 ayat 2a. Efesus pasal 4 ayat 2a. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, adik-adik, dari berikut yang kita baca pada saat ini kita bisa mengerti siapakah raja yang patut kita teladani. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah seorang raja, bukan raja pada umumnya. Kalau raja pada umumnya memerintah dan mempunyai kuasa atas wilayah tertentu, kemudian dia mempunyai tugas memerintah hambanya. Tapi dia sendiri tidak melakukan tugas itu atau pekerjaan itu. Lain dengan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah seorang raja yang berkuasa di bumi ini. Yaitu dia berkuasa atas segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang di bawah bumi. Dan dia sendiri juga melakukan pekerjaannya. Kira-kira seperti apa ya pekerjaannya yang patut kita teladani? Coba kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sana adik-adik bisa melihat ya. Di situ ada gambar seorang yang dijamah oleh Tuhan Yesus. Adik pasti tahu bahwa dia adalah seorang yang sakit buta dan Tuhan Yesus menjamah dia sehingga dia memperoleh kesembuhan. Tuhan Yesus sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Dia menolong, dia peduli. Dia tidak seperti raja yang lain hanya memerintah, tapi dia sendiri yang melakukannya, yaitu melakukan kesembuhan bagi orang yang sakit buta. Nah, adik coba kita lihat gambar berikutnya. Kira-kira apa lagi ya? Nah, yang gambar yang kedua ini adik-adik. Adik-adik pasti tahu siapa itu. Dia adalah Sakeus. Adik-adik tahu Sakeus? Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada saat itu dianggap adalah orang yang sangat dibenci karena dia dianggap orang yang berdosa, memungut pajak yang melebihi yang seharusnya. Tetapi bagaimana dengan sikap Tuhan Yesus? Dia mau bersahabat dengan orang yang berdosa. Bahkan adik-adik, dia mau datang ke rumah Sakeus. Nah,
Itulah salah satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang raja. Dia dekat dengan orang-orang di sekitarnya, terlebih orang-orang yang berdosa. Coba kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya ini adik-adik bisa lihat. Di sana peristiwanya terjadi sebelum Paskah. Pada saat itu tidak ada yang mau mencuci kaki murid-murid. Ya. Akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang tergerak untuk membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik, kegiatan atau pekerjaan membasuh itu seharusnya dikerjakan oleh seorang pelayan atau budak. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya. Dia membasuh kaki muridnya satu persatu. Nah, pesan Tuhan Yesus apa adik-adik pada saat itu? Tuhan Yesus berpesan, jika aku memberi contoh membasuh kakimu, kamu atau kalian juga harus atau wajib saling membasuh kaki kalian. Nah, itu pesan Tuhan Yesus. Adik-adik, sikap Tuhan Yesus dari ketiga gambar itu disebut dengan rendah hati. Adik-adik mau mencontohnya? Nah, sekarang ada ciri-ciri adik-adik. Ciri-ciri bagaimana orang itu memiliki sikap yang rendah hati. Nah, adik-adik ingin tahu ciri-cirinya seperti apa? Nah, kita lihat bersama-sama. Saya mempunyai tulisan adik-adik bisa membaca apa yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah apa adik-adik? Bersahabat. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau bersahabat meskipun banyak perbedaan yang harus dihadapi. Nah, adik-adik punya sahabat, nah sebaiknya tidak pilih kasih ya, entah itu kaya atau tidak, entah itu tampan atau cantik. Nah, kita tidak boleh pilih kasih. Kita harus mau bersahabat dengan siapa saja. Nah, kita lihat lagi. Ciri apa lagi yang menunjukkan sikap rendah hati? Yang berikutnya, yang kedua adalah, coba kita lihat. Tulisannya bisa baca adik-adik. Melayani. Seperti tadi ya, Tuhan Yesus melayani. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau melayani meskipun dia tahu bahwa dia bukanlah seorang pelayan. Nah, kalau adik-adik membantu orang tua di rumah, itu bisa disebut juga dengan melayani. Ya, kita coba lihat lagi. Kira-kira ciri-ciri orang yang rendah hati apa ya? Yang ketiga adalah memaafkan. Ya, memaafkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau memaafkan meskipun dia tahu ya, kesalahan temannya itu mungkin lebih besar dan tidak bisa dimaafkan. Pernah adik-adik membenci teman kalian? Nah, seharusnya adik-adik mencontoh Tuhan Yesus, yaitu dengan memaafkan teman
kalian. Kita lihat lagi ya berikutnya. Yang keempat. Keempat apa adik? Keempat adalah tersenyum. Siapa yang suka cemberut? Yang nggak dikasih uang cemberut, yang nggak dikasih mainan cemberut. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau tersenyum meskipun hatinya penuh dengan kemarahan. Bisa adik-adik tersenyum? Pasti. Kita lihat ya berikutnya. Yang kelima. Yang kelima adalah memberi salam. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang mau memberikan salam karena dia ingin memberikan semangat bagi orang lain. Jadi adik-adik kalau ketemu orang yang lebih tua atau orang yang dituakan atau teman adik-adik sendiri, adik-adik juga harus perlu menyapa ya, perlu menyapa. Karena itu bisa memberikan semangat bagi orang lain. Nah, kita lihat berikutnya adik-adik. Apa? Bisa kalian baca? Berterima kasih. Nah, berterima kasih. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau berterima kasih, meskipun yang dia terima tidak seperti yang diharapkan. Adik-adik pernah menerima sesuatu tapi adik-adik tidak mengharapkan atau tidak sesuai dengan harapan kalian? Pernah tidak? Pasti pernah ya. Nah, meskipun tidak sesuai dengan harapan kalian, kalian harus mengucapkan terima kasih, karena itu wujud dari penghargaan untuk orang lain. Ya, ucapan syukur juga kita harus berterima kasih, itulah wujudnya. Nah, itu adik-adik contoh ya. Contoh ciri-ciri orang yang rendah hati seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, adik-adik ingin seperti Tuhan Yesus yang rendah hati? Pasti ya, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatan pada adik-adik dan mengingatkan pada adik-adik untuk dapat melakukan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita mohon Tuhan Yesus memimpin adik-adik untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat, ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersama-sama lipat tangan, dudukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Tuhan mengajarkan pada kami untuk memiliki sikap rendah hati, mau peduli, mau menolong, mau bersahabat, dan melayani. Mampukan kami ya Tuhan, untuk selalu mengingat dan melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Engkau hadir dengan kuasa dan kasih-Mu, memberikan kesembuhan bagi mereka, berkati segala upaya yang telah dilakukan, baik melalui obat-obatan dan kehangatan di dalam keluarga. Untuk anak-anak-Mu yang duduk dalam bangku pendidikan, berilah hikmat, kesungguhan hati, perlindungan, kemampuan yang baik dan kesehatan yang baik. Berkatilah masa depan anak-anak-Mu ya Tuhan, dan pakailah mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak-Mu ini. Berkatilah mereka, berilah hikmat, kesehatan yang baik, kesabaran, perlindungan, mampu mendengarkan keluhan dan kebutuhan anak-anak-Mu. Dan mampukan mereka
untuk membawa anak-anak-Mu mengenal Engkau dengan benar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bimbing dan berkati pemimpin bangsa kami dalam bertugas dan mampu menghadapi segala permasalahan yang ada. Dan mampukan bangsa kami untuk memberlakukan kebenaran, keadilan, dan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Demikian adik-adik firman yang kita dengarkan, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Yona. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, bagaimana adik-adik tadi firmannya yang udah disampaikan oleh pelayan firman? Semoga tadi yang dibawakan oleh pelayan firman tadi, kalian dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke? Nah, sekarang kita mau persembahan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Mari kita menyanyikan Kasih-Nya Seperti Sungai 2 kali. Adik-adik, mari kita berdoa, mari kita lipat tangan kita, mari kita tutup mata. Bapa yang ada di sorga, terima kasih Bapa, Kau telah membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami berikan kepadamu, kiranya persembahan dapat digunakan untuk memuliakan kerajaan-Mu. Bapa, kami juga berdoa, kami telah melakukan ibadah ini dan kami telah berada pada penghujung terakhir Bapa, kiranya apa tadi yang telah difirmankan melalui pelayan firman, semoga dapat dilakukan oleh adik-adik di rumah Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik mari kita menyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk membaca Alkitab, jangan lupa juga menjaga kesehatan ya. Dadah.